Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan, wassalatu wassalamu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhi saru fi nusrati dinihi sayran hathithan, wa ala atba'ihim alladhi warithu ilmuhum wal ulama'u warathatul anbiya' akrim bihim warithan wa mawruthan. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan, yang mana dengan limpahan karunia kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, yang kita semuanya berharap akan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di dalam pembahasan kitab Thaharah, bab al-miyah, bab mengenai air untuk bersuci. Sebagaimana yang kita kemarin bahas, bahwasanya air itu terbagi menjadi berapa, Pak? Ada al-ma'ul mutlak, air mutlak yang suci dan mensucikan. Ada al-ma'ul musyammas, air yang kena matahari. Ada al-ma'ul musta'mal, air yang bekas bersuci. Ada al-ma'ul mutanajis, air yang najis. Kemarin kita sudah membahas tentang air laut, kemudian air yang habis dipakai. Nah, ini kondisinya bagaimana? Kemarin kita sudah bahas, pembahasannya adalah di mana batasan air yang sedikit, yaitu 2 qullah. 2 qullah itu kalau dikonversikan ke dalam kubik sebenarnya 60 cm kubik. Tapi kita ngambillah katakanlah 70 cm kubik ya Pak, lebih aman banget. 70 meter kubik jadi 70 cm, kemudian lebarnya 70 cm, itu paling aman. Sebenarnya 60 cm, ya kurang lebih 60 cm kubik. Ketika air tersebut katakanlah kita pergunakan untuk bareng-bareng dengan istri kita, insya Allah tidak akan kenapa. Namun memang ada di mana kondisi air yang kurang dari itu, sehingga ada redaksi hadis Rasulullah itu melarang. Di hadis yang ke-9, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul. Rasulullah melarang kalau ada seorang laki-laki atau suami mandi bekas air istrinya. Begitu juga awir rajulu bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'ah. Jadi begitu juga ketika perempuan mandi bekas dari suaminya. Namun kalau seumpamanya standarnya itu 2 qullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Arba'ah. Imam Arba'ah itu selain Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu Imam Arba'ah, yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana batasan air yang sedikit adalah 2 qullah. Idza kanal ma'u qullataini lam yahmil al-khabatha. Ketika air itu sampai 2 qullah, maka tidak akan mengandung najis. Di dalam redaksi lain lam yang jus, tidak akan najis. Kemudian kita membahas
pembahasan hadis yang nomor 12 dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita kok mengartikan qala itu kadang berkata, kadang bersabda? Ini sebagai bentuk ini aja, apa ya, sopan kesopanan kita, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam bahasa Arab ya qala, Allah ya qala Allah taala, Rasulullah ya qala Rasulullah, sama gitu. Tapi kita mungkin ada perasaan nggak enak atau ada bentuk kesopanan saja, diartikan berkata Rasulullah juga nggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru inaya hadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat ulahunna bitturab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sucikan wadah kalian ketika ada anjing yang menjilati. Idza walagha fihil kalbu, dengan basuhan 7 kali, salah satunya dengan tanah atau dengan debu. Kenapa zaman modern ini masih menggunakan tanah? Konon di dalam salah satu penelitian, orang barat tentunya biasa yang meneliti, kuman-kuman yang ada di mulut anjing itu akan mati kalau dibersihkan dengan debu atau dengan tanah. Jadi dengan sabun pun itu dia akan bersih, Pak. Itu dalam salah satu sarah hadis ini saya baca bahwasanya memang Islam itu adalah agama yang sempurna, di mana menjelaskan tentang banyak hal. Bahkan di antara kesehatan pun dijelaskan. Bahkan di dalam salah satu riwayat disebutkan nanti di akhir zaman umatku itu akan aman dengan wudunya, dengan salah satu wudunya. Karena di dalam wudu itu kan ada istinsyak, menghirup air ke hidung, tapi nggak dihirup langsung terus, Pak. Dihirup kemudian dikeluarkan, kemudian berkumur-kumur. Ya mungkin zaman sekarang ini ketika kita sudah wudu, insya Allah Allah akan mematikan virus tersebut. Ketika ada anjing menjilati bejana kalian, tumpahkan, buang airnya, kemudian basuh dengan 7 kali. Salah satunya dengan debu, jadi digosok dengan debu. Dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Ini akan menghilangkan najis. Kenapa begitu? Karena najisnya ini adalah najis mughaladhah. Di dalam kajian fikih najis itu ada 3. Kita pasti ingat ya Pak ya, zaman kecil kita ajarin, tapi mungkin untuk mengingatkan kembali, najis ada 3. Ada mughaladhah. Kenapa dibilang mughaladhah? Karena berat. Nah, ini najisnya anjing dan najisnya babi. Mau celeng mau babi sama. Atau anak yang dikeluarkan dari keduanya. Katakanlah babi selingkuh dengan sapi, mengandung, melahirkan. Nah, ini anaknya itu kan anak campuran, tetap dihukumi najis. Ini najis mughaladhah, makanya dibasuh dengan 7 kali. Kemudian ada najis mutawasithah, sedang. Mutawasithah itu ada 2. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Hukmiyah itu hukumnya saja. Contoh begini, ada orang pipis, kemudian pipislah di lantai, kemudian kering, sudah nggak ada bekasnya, warnanya nggak ada bekasnya, baunya nggak ada. Nah, salah satunya itu rasanya juga nggak ada. Ini kan hukum Pak ya, hukum. Jadi itu warna, rasa, dan bau. Kalau semuanya dijilat nggak ada yang nggak mungkin, tapi kan dijilat ibaratnya perkiraan saja. Rasanya juga nggak ada. Kalau seumpamanya najis mutawasithah tersebut, katakanlah ada orang pipis di lantai, kemudian mengering, kering dengan sendirinya, kering gitu ya, maka cukup diratakan dengan air, diguyur dengan air.
nggak usah digosok, nggak usah dihilangin. Tapi ada najis mutawasito yang ainiyah. Ainiyah itu ada bentuknya, warnanya ada, baunya juga ada, menyengat, ya mungkin rasanya juga pasti ada. Nah, cara membersihkannya itu harus semuanya hilang. Rasanya, warnanya itu harus hilang. Nah, kondisinya kan kita mempunyai anak kecil. Tapi katanya Ustadz, anak kecil itu kalau seumpamanya laki-laki nggak harus diguyur gitu kan. Itu kalau dalam pembahasan fikih Islam, anak kecil tersebut di bawah usia 2 tahun. Anak laki-laki di bawah usia 2 tahun dan tidak memakan sesuatu kecuali air susu ibunya, ASI. Jadi kalau Pak Arifin punya anak lagi gitu, laki-laki itu ya, kemudian pipis, sebelum dia itu makan sesuatu selain air susu ibu, jadi minumannya, makanannya hanya ASI saja, kemudian dia pipis, maka cukup dipercikin saja, diratakan saja. Cukup dipercikin saja, itu sudah menjadi suci. Itu rukhsahnya di situ. Tapi kalau seumpamanya anak laki-laki tersebut sudah makan pisang atau makan susu kaleng, itu sudah dihukumi lagi najis hukmiyah, tetap disebut najis ainiyah, mutawasito, tidak mukhaffafa lagi. Jadi najis mutawasito itu ada 2. Yang pertama hukmiyah tadi itu, yang air kencing kering atau sesuatu yang sudah nggak ada bekasnya. Kemudian ada yang ainiyah. Ainiyah itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya ketika anak kita kecil pipis sembarangan di lantai? Apakah cukup dilap saja? Kalau dilap saja itu najisnya akan berentet kemana-mana Pak. Katakanlah ada orang pipis, kita ngajak anak kita ya kecil ya ke masjid. Pipis Pak di sini. Kan? Cara ngebersihinnya bagaimana? Tinggal ngambil air pel saja, dilap sudah suci kah? Belum. Karena rasanya masih ada, baunya juga masih ada. Dan itu masih najis. Caranya bagaimana? Kita batasin dulu. Kemudian dilap kering, ya, dilap kering, dan lapnya itu jangan sampai mercik Pak. Kalau mercik ya kemana-mana nanti. Dilap, kemudian disisihkan, tangan dicuci. Nah ini kan dalam kondisi yang sudah kering, dimungkinkan baunya rasanya masih ada, ya kan? Ditaburi aja, ibaratnya seperti bedak atau apa gitu. Atau kalau dulu di kampung itu dikasih kapur, diratakan. Nah, berarti kan najis semua ini, masih najis. Kemudian diguyur sampai rata. Nah, diguyur rata aja, satu guyuran. Ini sudah suci. Ini yang jarang dipraktekkan Pak. Makanya Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan, ketemu dengan 2 orang yang disiksa di dalam kubur. Salah satunya apa? Karena bersucinya nggak benar. Karena bersucinya nggak benar. Makanya dilap. Bagaimana kalau yang sudah? Ya sudah lah Pak. Nggak usah dibahas. Kalau yang sudah ya sudah. Insya Allah Allah ampuni, karena kita nggak tahu. Kalau tahu ya kita praktekkan. Apa mungkin kita nanti punya cucu, anak kita harus kita kasih tahu. Rumahnya harus bersih, suci terus. Karena kadang-kadang kita sholat dari kamar mandi langsung ke lantai, langsung injak sajadah, nggak pakai sendal lagi. Tapi kalau seumpamanya orang yang memperhatikan najis ini biasanya pakai sendal dalam. Biasanya. Saya dulu pakai sendal dalam, tapi karena udah ini pakai langsung aja dianggap suci, bersih. Ya, dipel aja, diratakan dengan air, insya Allah bersih. Itu najis, cara membersihkan najis. Dijadikan najis hukmiyah dulu. Jadi najis mutawasit itu ada 2. Dihilangkan najisnya dulu, kemudian jadikan najis hukmiyah. Kalau udah najis hukmiyah itu gampang membersihkannya. Kemudian ada najis mukhaffafa yang tadi itu ya, kencing anak kecil, anak laki-laki yang belum genap usia 2 tahun, yang makanannya hanya air susu ibu. Ini mengenai najis mughaladah yang terdapat di dalam hadis nomor 12 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian ada pembahasan lain, Ustaz, itu yang najis itu kan air liurnya. Masa badannya juga dikategorikan najis, gitu kan? Ini memang mazhab Syafi'i begitu, Pak. Memang ada mazhab lain, katakan Imam Malik gitu. Mazhab Maliki itu mengatakan hanya ininya saja, air liurnya saja, kalau badannya nggak najis, gitu. Makanya ada mazhab yang memelihara anjing. Ada pengikutnya yang memelihara anjing. Ya, kalau mengikuti mazhab itu ya bagaimana saja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Ini kan pemahaman. Kenapa kita harus bermazhab, itu kan kita pernah bahas ya Pak ya. Mazhab itu ibaratnya sekolahan. Kita mempunyai guru yang mengajarkan ilmunya kepada kita. Kita mengikuti. Nah, ini namanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya begitu itu. Mengikuti alur pemikiran mazhab tersebut. Karena kita itu dalam posisi muqallid, taklid. Hampir kita itu semuanya muqallid, Pak. Kalau mau naik itu paling ya muttabi, ittiba. Ittiba itu mengetahui dalil ya. Sekarang kita lagi mengaji dalil. Tingkatkan kita paling ya ittiba, mengikuti dengan mengetahui dalil. Kalau kita tidak mengetahui, nggak hafal, ya paling tidak ya kita muqallid ya. Kita akui saja kita memang taklid salah satu ulama yang kita jadikan guru. Kenapa Ustaz harus bermadzhab, padahal itu kan tidak diwajibkan dalam agama. Memang tidak diwajibkan dalam beragama. Tetapi kita lebih mudah memahami agama ketika kita ada runtutan gurunya. Itu saja Pak, mempermudah kita karena agama kita itu mudah. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap kita berguru kepada guru-guru kita. Dan mustahil kita itu mengetahui ilmu tanpa berguru, mustahil. Siapapun pasti guru, pasti mempunyai guru. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau anjing itu najis, bagaimana dengan kucing? Ini dibahas di hadis nomor 13 dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing fil hirrah, tentang kucing. Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Jadi kucing itu bukan termasuk bagian daripada hewan yang najis. Kalau semuanya dia menjilat makanan, menjilat piring, ya nggak najis. Kecuali kalau dia habis makan bangkai, makan tikus katakanlah, kita tahu kemudian jilat ya najis nih. Tapi najisnya karena habis bangkai tersebut. Itu tentang masalah kucing. Jadi kucing itu bagaimana cara apa kucing itu boleh nggak kita pelihara, boleh nggak diperjualbelikan? Itu ada khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ustadz, kenapa harus ada khilaf? Ya memang begitu Pak. Dalam memahami agama itu memang banyak khilaf. Dan kita harus menerima tentang khilaf itu, menerima. Kita nggak bisa mengatakan kita pendapat kita yang benar, itu nggak bisa. Ya, antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki yang guru dan murid saja khilaf, ada khilaf. Dan itu pun wajar, biasa. Ya, ketika memahami katakan tadi itu anjing, ya kan? Kalau Imam Syafi'i memahaminya itu kan kalau air liurnya saja najis, apalagi tubuhnya, itu namanya kias aulawi. Air liurnya saja najis kok, apalagi tubuhnya. Nah, begitu. Iya. Iya. Iya benar. Jadi gini, ini pembahasan Imam Syafi'i ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, anjing itu hukumnya najis. Baik liurnya maupun tubuhnya. Ya kan? Itu dihukumi najis. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Kalau ada wadah yang dijilati anjing, maka tumpahkanlah air tersebut, kemudian cuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Imam Syafi'i memahaminya bahwasanya kalau air liurnya saja najis, apalagi tubuhnya. Nah, sehingga tubuhnya semuanya itu menjadi najis. Bagaimana kasusnya Ustadz kalau seumpamanya tangan kita kering,
Anjingnya kering, kita megang, najis enggak? Ya enggak. Ya kan? Tapi kalau salah satunya basah, najis. Gitu Pak ya. Salah satunya basah. Contohnya ada tai gitu kan. Kalau kering, pegang gitu ya. Ya, tapi kok usil-usil amat ya megang tai. Katakanlah kesentuh lah. Nah, itu enggak akan, kalau enggak ada bekasnya di sini enggak, udah kering. Enggak sampai menjadikan najis. Tapi kalau basah pasti najis. Gitu. Itu pemahaman Imam Syafi'i. Tubuhnya menjadi najis, maka mayoritas mazhab Syafi'i tidak pernah memelihara anjing. Ya, mayoritas di Indonesia katakanlah. Tapi yang lain yang nggak bermazhab Syafi'i pun kadang-kadang juga mengikuti hal tersebut. Mungkin ikhtiyat, lebih hati-hati. Namun kalau ada mazhab lain yang mengatakan bahwasanya hanya air liurnya saja yang najis, maka ketika basah bersentuhan dengan anjing ya nggak apa-apa. Orang mazhabnya begitu. Nah, gurunya begitu, katakanlah gurunya begitu mengikuti pemahaman itu. Boleh Ustadz ya, boleh, silakan saja, asalkan dalilnya jelas. Kucing lain lagi pembahasannya. Jadi kucing itu termasuk hewan yang tidak najis. Jilat pun tidak apa-apa. Ini termasuk bagian daripada pembeda antara kucing dengan anjing. Jadi yang dinas, yang secara pasti najis itu adalah babi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Itu termasuk itu, ada situ. Itu jelas. Kalau memang anjing itu pembahasannya di situ. Jadi ketika ada anjing menjilat, nah itu hukumnya di situ, maksudnya di situ. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pembahasan hadis yang nomor 14 ini tentang A'rabi, di mana ada orang A'rabi itu orang dusun lah. Kalau orang Arab namanya Badui. Nah, orang dusun, orang kampung lah, orang kampung yang belum pernah terjamah oleh pendidikan, orang kampung. Ya kita nggak itu ya Pak ya. Saya sendiri juga dari kampung soalnya ya. Maksudnya kampung yang di mana itu sangat belum mempunyai pendidikan yang memadai. Ja'a A'rabin fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahumul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang Badui datang ke masjid. Lah masjid dulu Pak, kalau mau dibahas, masjid dulu itu hanya kotak, kemudian tanah, ya kan? Atapnya pelepah. Nggak seperti mewah sekarang Pak, ini udah termasuk mewah. Ini kalau semuanya di zaman Nabi termasuk udah mewah ini. Pakai kipas angin, apalagi sekarang pakai AC. Udah mewah sekali itu Pak, sekarang ini. Datang kemudian pipis di salah satu tempat ya, mungkin pojokannya gitu. Ya mungkin saking kebeletnya. Nah, ini di dalam penjelasan sarah ini, di dalam kitab Ibanatul Ahkam dijelaskan kenapa Rasulullah membiarkan si Badui tersebut kencing sampai selesai. Kalau semuanya pada waktu pipis langsung dihardik, itu memang udah dimarahin. Kamu itu gimana gitu, udah dimarahin sama para sahabat. Dimarahin. Kamu itu gimana? Kalau semuanya diusir, maka pipisnya nanti akan berantakan kemana-mana. Pipisnya akan berantakan kemana-mana. Makanya Rasulullah melarang. Dibiarkan dulu sampai tuntas, sampai selesai. Nah, ini termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau ada orang pipis di pojok sini Pak. Kalau zaman kita, mungkin langsung nih, nggak pakai lama-lama, langsung sajadah langsung dikebutin. Ini dibiarkan sampai tuntas. Kemudian setelah selesai si Badui tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah satu sahabatnya membawa air untuk disiramkan, ya kan? Disiramkan, sudah suci. Nah, timbul pertanyaan kan Pak ya, Ustaz tadi itu Ustaz mengajarkan cara membersihkan tempat yang najis dijadikan najis hukmiyah dulu, kemudian baru diguyur. Tapi itu kok tinggal diguyur saja sudah selesai. Kondisinya adalah tanah Pak. Tanah diguyur otomatis langsung masuk ke dalam, ya kan?
Tapi kalau ini lantai diguyur akan berantakan kemana-mana. Bisa dipahami ya? Kondisinya adalah tanah. Kondisinya tanah. Sehingga disuruh sampai selesai dulu. Setelah selesai baru diguyur. Jadi zaman Nabi itu masjidnya luar biasa, Pak. Nggak seperti kita. Kita itu termasuk udah mewah. Ini zaman Nabi ini udah mewah. Ini cuma kotak saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis penjelasan tentang najis mutawasitoh. Yang pertama tadi najis mughaladoh tentang anjing. Kemudian ini adalah penjelasan tentang hadis mutawasitoh. Jadi cara menghilangkan najis mutawasitoh tadi ya Pak ya, dijadikan hukmiyah dulu. Dihilangkan dulu kondisinya, kemudian baru diguyur. Kalau baunya masih ada, dikasih bedak, diratakan. Jadi kan dilap dulu, katakanlah ada putra kita buang air besar di sini, jangan langsung dimarahin Pak, selesain dulu. Kemudian diambil pelan-pelan, jangan sampai berceceran. Ya, seperti hadis ini tadi. Si Badui tidak dilarang langsung, tidak langsung diusir. Karena kalau diusir langsung berantakan itu. Nah kalau berantakan lebih repot lagi cara mensucikannya. Ini sarah daripada hadis ini. Lebih parah lagi. Ada kita mungkin yang kecil buang air, pelan-pelan diambil. Jangan sampai berantakan. Nah setelah itu dijadikan najis hukmiyah dulu. Bersihkan dulu. Bentuknya dibersihkan, kemudian baunya dibersihkan, dikasih baru diguyur dengan air, diguyur rata dengan air. Ini pembahasan masalah najis. Kemudian menginjak kepada hadis yang nomor 15 dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan untuk kita dua bangkai, wadamani dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hud. Bangkai yang bisa dimakan itu adalah belalang dan ikan. Belalang dan ikan. Itu tidak usah disembelih, langsung kita bisa makan. Wa ammal damani fatohalu wal kabidu. Sedangkan dua darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Itu halal Pak. Hati dan limpa. Jadi kalau di kampung dulu atau di budaya-budaya dulu, zaman dulu, itu kalau orang menyembelih itu kan ditadain tuh Pak dagingnya. Apa darahnya. Kemudian dibiarkan sampai menggumpal. Itu namanya kalau dalam orang Jawa dulu bilang itu dede. Dede. Iya benar? Dede. Kemudian dibelah kayak tahu gitu, digoreng. Halal, haram. Darah itu haram, najis. Nggak boleh. Tetapi Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan fadl, kemuliaan. Kalau ingin merasakan semacam darah, ya makanlah hati. Jadi rasanya hati itu begitu itu. Ini bahwasanya yang dihalalkan adalah dua darah dan dua bangkai. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Tetapi di dalam hadis ini ada yang mengatakan ada saatnya dhaif. Tetapi di dalam pembahasan hadis ini memang kadang-kadang nggak berhenti dalam satu pembahasan ulama. Makanya ada hadisnya kadang-kadang satu disahihkan, kadang-kadang sama ulama lain didhaifkan. Dari sudut pandang. Ya. Wudu nggak batal. Dan najisnya itu dimakfuh darahnya. Karena hakikatnya nyamuk itu nggak berdarah.
nggak ada darahnya. Ya, itu darah kita. Kalau darah itu di ma'fu, kadarnya itu tidak bisa mengalir, Pak. Ya, ada darah netes, tes. Kalau dia itu bisa bergerak, itu najis. Tapi kalau dia netes ya di segitu-segitu aja, nah itu enggak dima'fu. Najis tapi dima'fu. Dima'fu itu dimaafkan. Ini nanti akan ada pembahasannya mengenai lalat di dalam hadis ini. Jadi kemudian bagaimana, ini kan kemarin kita membahas wa tahuru ma'uhu wa uhilla maitatuhu. Dalam kitab hadis yang kemarin kita membahas tentang air laut, ya kan? Air laut itu adalah suci dan mensucikan karena banyak sekali. Airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal. Di sini juga dijelaskan bangkai ikan itu adalah halal. Pembahasannya sekarang nih Pak, apakah hewan laut semuanya dihalalkan? Nah, ternyata masih ada khilaf di sini. Ada khilaf. Kepiting ini, siapa yang doyan kepiting nih Pak? Siapa yang doyan kepiting? Mayoritas doyan kepiting. Kepiting, kalau jumhur saya membahas masalah jumhur. Jumhur mazhab Syafi'i haram. Dengan alasan dua alam, hidup di dua alam. Tapi ada yang mengatakan halal. Kalau Imam Maliki sama Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan halal. Kepiting. Makanya masalah ini harus diungkapkan. Ini masalah kajian ilmu ya. Nah, untuk kita mau mengkonsumsi ya silahkan. Dengan mengikuti mazhab tersebut. Boleh silahkan kalau mau makan. Kadang-kadang di kepiting itu juga mengandung banyak katanya apa vitamin apa gitu. Dan MUI kemarin, udah lama sih bukan kemarin, itu mengatakan bagian daripada halal. Kalau mazhab Syafi'i mutlak memang haram, tapi ada yang menghalalkan. Pokoknya mayoritas mengatakan jumhur ulama itu dalam mazhab Syafi'i haram. Kenapa diharamkan? Karena hidup di dua alam. Tidak murni bagian daripada penduduk laut lah bahasanya. Karena dia bisa hidup di darat. Dengan dalil kias, nanti kita akan ketemu dalilnya ya Pak ya. Pelan-pelan saja. Itu diantaranya yang mengatakan haram karena kepiting itu bagian daripada hewan yang hidup di dua alam. Termasuk diantaranya juga adalah anjing laut, babi laut. Nah ini termasuk haram. Tetapi ada yang menghalalkan Pak. Dengan syarat disembelih, tidak menjadi bangkai. Disembelih. Namun dalam mazhab Maliki semacam babi laut, anjing laut itu makruh memakannya. Makruh. Boleh tapi makruh. Tapi kalau semuanya mazhab Syafi'i itu mutlak haram. Katakanlah kondisi salah satu bapak sekalian tuh ada yang kerja di laut gitu, entah itu yang menjadi apa di Pertamina gitu, itu kan benar-benar di situ kan. Nah, kondisinya ketika kita mau menikmati daging yang demikian ya diperbolehkan, merujuk kepada pendapat imam yang memperbolehkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pembahasan tentang hewan yang mana hewan tersebut dihalalkan bangkainya, yaitu belalang dan ikan. Kalau selain ikan, tadi itu ada khilaf tadi ya Pak ya. Kalau kepiting itu boleh dimakan menurut pendapat Maliki dan Hambali. Kalau mayoritas jumhur di Syafi'i itu adalah haram. Termasuk mazhab Hanafi juga mengatakan haram. Kemudian masuk ke dalam hadis yang nomor 16. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'un. Ketika ada lalat masuk ke dalam minuman, kita habis nyeduh kopi,
ya kan Pak ya, menyeduh kopi, belum juga kita minum, lalat masuk. Maka matilah lalat tersebut. Jangan langsung diambil lalatnya, atau jangan dibuang, mubazir, ya kan? Ya, kalau semuanya geli ya silahkan saja gitu kan. Masukkan lalat tersebut ke dalam minuman, dengan sendok atau dengan tangan gitu, terserah. Kalau kita minum sendiri kan nggak apa-apa. Kalau minumannya Pak Nandar saya masukin, Pak Nandar nggak mau makan, nggak mau minum. Minuman kita sendiri maksudnya, dicelupin semuanya. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya itu ada penawar dari penyakit yang ditularkan oleh lalat itu. Ini Rasulullah SAW memberikan solusi. Kalau ada lalat masuk minuman kita, jangan dibuang, masukkan kembali, kemudian diambil dan dibuang. Nah, dari hadis ini banyak yang bisa dipahami. Ternyata hewan yang tadi itu tidak ada darahnya, itu dihukumi tidak najis berdasarkan hadis ini. Ya, nyamuk gitu kan? Nyamuk itu kan darahnya bukan darah nyamuk. Darahnya adalah darah kita. Darahnya adalah darah kita. Jadi kalau semuanya nyamuk masuk, gak usah dibuang. Itu kan bangga Ustadz. Iya tapi gak najis, karena gak ada darahnya. Kemudian bisa dipahami juga dalam hadis ini bahwasanya penawar daripada bakteri yang dikeluarkan oleh lalat itu adalah di sayapnya. Salah satu sayapnya mengandung penawar. Itu hadis di sini. Kemudian bagaimana dengan hewan yang sejenis? Ya tadi itu nyamuk tadi ya. Cecak lah, katakanlah cecak. Cecak itu kan nyebelin. Binatang yang nyebelin. Konon di dalam salah satu tafsir itu dijelaskan cecak itu ketika Nabiullah Ibrahim itu dibakar, dia itu salah satu yang niupin. Ini tafsir ya Pak ya. Ada riwayat yang mungkin ada yang mengatakan sahih atau dhaif. Niupin. Itu kan menjengkelkan itu sebenarnya bahasanya. Sebenarnya ginilah, ada orang yang sudah nggak kuat tetapi ngeludahin kita. Tapi nggak kena gitu. Tapi kita kan kesel. Bahasanya Pak Arifin lewat, saya karena kesel sama Pak Arifin aja. Padahal kan nggak kena. Kira-kira Pak Arifin kesel nggak? Pasti kesel, menghina ini. Cecak juga begitu. Nggak akan bermanfaat, tiupan dia itu nggak akan bermanfaat. Tetapi mengesalkan. Makanya di antara sunnah itu kan, di dalam hadis itu kan, kalau malam Jumat dibunuh, disobek itu mulutnya kan begitu. Sunnahnya begitu. Tapi kita juga geli ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau semuanya cecak masuk ke dalam minuman? Nah, di antara pendapat mengatakan cecak adalah bagian hewan yang tidak berdarah, maka dia dihukumi najis. Tainya itu juga dikatakan tidak najis. Jadi kalau semuanya ada tai cecak udah dibuang aja udah. Ya geli-geli ya, bukan pakai tisu dibuang. Tapi ada yang mengatakan najis, tapi dimaafkan karena saking sulitnya untuk menghindar. Atau ketika kita punya kolam, ya masjid rumah kita itu yang tipe 21 atau 36 itu kan sudah ketahuan tuh standar itu ya. Nggak tahu itu sampai 2 kulah atau enggak, 60 cm kubik atau enggak di situ itu. Kalau kejatuhan cecak, air tersebut masih dikategorikan suci. Kalau kita memakai pendapat bahwasanya cecak itu tidak najis dan kotorannya pun tidak najis. Jadi binatang yang tidak ada darahnya itu dihukumi tidak najis. Sebagaimana hadis ketika ada lalat masuk ke minuman kita jangan dibuang. Gitu, Pak. Jangan dibuang. Berarti kalau seumpamanya kita mempunyai kecap nih Pak ya, biasanya gitu kan. Digunting itu kan kasus. Digunting kemudian dimasukin sama cecak. Ya kan? Kalau kita mau diambil cecaknya kemudian dipakai, tapi mungkin nggak kita mau. Ya kan? Mungkin nggak mau. Dulu zaman saya santri itu di pesantren itu pernah masak
nggak taunya cecaknya masuk, Pak. Mateng dia. Waduh, saya bilang udah langsung muntah-muntah. Padahal secara hukum tidak apa-apa ya. Tapi karena mungkin kondisinya itu nggak mungkin lah. Kalau semuanya ada sesuatu yang gitu kita sampai memakannya. Karena kan yang lain juga masih ada. Contoh kasus yang air ya, kemarin pembahasan air. Dalam salah satu mazhab itu kan disebutkan selain mazhab Syafi'i batasannya tidak harus 2 kolah. 1 ember kejatuhan tikus. Bangkai tikus gitu kan. Tinggal diambil aja tikusnya, dipakai selagi tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Apakah ya mungkin kalau di sini kita 1 ember dimasukin tikus, jangankan tikus yang mati, yang hidup aja kalau cuma dimasukin tikus langsung kita buang. Ya enggak, Pak? Tetapi kalau semuanya mazhab Syafi'i, batasannya adalah 2 kulah. Tadi itu 60 cm kubik. Atau paling amannya 70 lah. 70 cm kubik lah paling aman tuh. Oh, aman bener itu. Kejatuhan tikus, bangkai karena nggak ada air, mati lampu kan. Nah, diambil tikusnya, kemudian dilihatin rasanya, warnanya, baunya berubah nggak? Kalau berubah najis, tapi kalau nggak berubah nggak najis. Tapi itu-itunya kita nggak mungkin memakainya, Pak. Pasti geli kita. Cacing kalau dia nggak berdarah ya termasuk bagian daripada ini. Kalau nggak ada darahnya, binatang yang nggak berdarah. Iya, nggak berdarah ya bagian daripada ini. Jadi ulama itu dari hadis 1 itu dikembangkan, Pak, dikiaskan. Karena kasusnya kan tidak harus ini kan. Kebetulan kasusnya bukan hanya zaman Nabi, ya zaman sekarang juga. Kasus yang umum adalah lalat masuk ke dalam minuman kita. Itu pasti kasus umum itu. Nah, kalau udah begitu jangan dibuang, celupin saja, kemudian diambil, diminum. Nah, dari hadis ini, kenapa kok tidak dikategorikan najis? Diteliti oleh ulama, oh ternyata hewan ini tidak mempunyai darah. Kemudian dikiaskanlah semuanya. Nah, ini hukum kias di sini. Hukum kias di sini. Kalau nggak ada begini mah repot, Pak, kita, Pak. Rujukannya mana coba? Nah, kan gitu pasti. Dalilnya mana coba? Nah, dalilnya kias ini. Ya seperti zakat lah. Zakat itu kan nggak ada dalil pakai beras kan nggak ada. Ya pakai kurma, pakai gandum, gitu kan? Sampai pakai uang kan nggak ada. Nah, dalilnya mana ya? Kias. Dikiaskan, kias aulawi. Ini pemahaman hadis, menjelaskan tentang arti sebuah hadis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini masalah hewan yang tidak berdarah. Bagaimana hewan yang berdarah? Kemudian kita menginginkan makan enak atau makan daging. Tapi kita tidak mau peliharaan kita itu mati. Katakanlah Pak Arifin punya kambing. Kayaknya enak nih di sate gitu kan. Tapi kalau di sate semuanya sayang nih. Diambil kakinya, Pak, dipotong. Ya kan? Dipotong. Bagaimana hukumnya, Pak? Nggak boleh, haram. Dalilnya mana nih? Ya mungkin dulu itu ada kasus begitu itu. Mungkin dulu ada kasus begitu itu. Hadis yang ke-17 dari Abi Waqid Al-Laits radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Tidaklah memotong, atau katakanlah jangan memotong bagian daripada binatang yang masih hidup. Karena ketika kita memotong bagian dari binatang tersebut, itu termasuk bangkai. Bagaimana kalau rambut? Kalau rambut mah enggak, dipotong seperti domba, atau kecuali yang masuk ke dalam daging. Nah, ini pembahasan ulama juga nih, Pak. Jadi kan dulu itu kalau di kampung ada entok ya, Pak ya. Entok itu nancap ke daging kan. Kalau rambut kan nggak nancap ke daging. Paham? Bisa dipahami, Pak? Rambut kan nggak nancap di daging.
Dulu itu zaman di kampung itu, bulu entok itu laku, Pak. Nggak tahu itu dipakai apa, wallahu alam dulu itu. Sehingga orang itu ngejual. Nah, di antara ulama mengatakan itu bagian daripada hadis ini. Karena masuk ke dalam daging. Dicabut. Nah, ini masuk ke dalam daging. Tapi kalau bulu yang dipotong itu bukan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi, kalau seumpamanya kita memotong bagian daripada hewan, entah itu kakinya atau apanya, yang tidak disembelih, maka hukumnya adalah bangkai najis. Kasus lagi berkembang nih, Pak. Ini biasanya pada saat kita kurban, Pak. Saat kurban, ini kasus nih di tempat saya juga. Kita kan motong nih sapi, ya kan? Sesuai dengan syariat dan potong. Ini harus putus gitu kan? Kemudian si sapi tersebut nggak mati, Pak. Datanglah tukang jagal, Pak. Digorok. Kuk. Nah, hukumnya bagaimana tuh? Bisa jadi bangkai. Bisa jadi bangkai. Karena matinya bukan karena sembelihan, tapi matinya karena yang kedua. Ini hati-hati. Langsung, jangan. Dilarang, jangan. Ini kasus-kasus jagal itu, ya bagaimana Ustaz kalau semua sudah kejadian bagaimana? Ya udahlah kita makan, kita nggak tahu, Pak. Ya kan? Hukum itu kan kalau kita tahu. Kalau nggak tahu, ya sudah. Kita yakin aja pasti dipotong dengan benar. Berkembang lagi kasus. Kalau di kampung itu kan ayam itu kan berseliweran di jalan. Ya enggak? Ini kasus itu biasanya orang-orang kampung biasanya. Atau kambing lah, Pak. Kita punya kambing. Mau dibuat korban. Tiba-tiba ada anak ngebut. Tabraklah kambing itu. Jeger. Gitu kan. Kalau dibiarkan kan sayang, Pak Arifin. 3 juta, Pak Arifin. Dibiarkan saja kambingnya itu. Dia kejet-kejet. Kelebek-kelebek gitu. Nah, kalau seumpamanya disembelih hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana, Pak? Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, haram. Karena yang dimaksud sembelihan itu harus hewan yang hidup, nyawanya masih ada. Lah, kalau ini dibiarkan 2 menit, 3 menit saja, itu bisa mati dengan sendirinya. Tapi mazhab lain mengatakan, saya nggak mau menyebutkan mazhabnya karena lupa saya. Mazhab lain mengatakan boleh. Dengan dalil dia masih hidup. Nah, ini saja. Dengan dalil dia masih hidup. Jadi kalau semuanya ada binatang yang kleper-kleper gitu, langsung aja, Pak, dipotong. Dengan mengikuti mazhab tersebut. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i nggak boleh. Haram. Karena binatang tersebut dalam proses mati. Ya kalau saya pernah ngaji, diprediksi matinya itu sampai berapa lama, ya kan? Nah kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dia bisa bertahan nggak dalam kehidupan hewan tersebut? Pasti mati tapi lama kan? Jadi tunggu aja sampai, kalau mau hati-hati ditunggu sampai benar-benar mati sendiri. Iya, nggak usah. Tetapi memang kalau seumpamanya kondisinya itu sangat mendesak dan khawatirnya sampai berhari-hari, dipotong lagi dia. Potong kedua itu termasuk kiasnya yang tadi itu, Pak. Yang hewan ketabrak, ya kan? Hewan ketabrak, kemudian dipotong, masih ada ruhnya lah, kejet-kejet, itu masih diperbolehkan. Kiasnya ke situ. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu ya Pak, pembahasan hadis Bulughul Maram dalam bab al-miyahu, pembahasan tentang air dan hewan-hewan yang boleh dimakan kalau sudah menjadi bangkai, ya termasuk belalang dan ikan.
Laron itu termasuk nggak bagian dari belalang? Nah, itu perlu kajian, Pak. Perlu kajian. Itu laron itu termasuk bagian dari belalang, bukan? Karena ada warga kita yang mungkin ngumpulin laron kemudian dijadikan makanan. Nah, termasuk ulat, ya itu kan. Termasuk hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Saya kira itu, Pak. Kalau semuanya ada pertanyaan lebih lanjut saya persilahkan. Waktu kurang berapa lama ini? Cukup ya berarti ya? Ada pertanyaan, Pak? Hewan buruan. Hewan buruan itu satu, hewan tersebut harus liar. Harus liar. Bagaimana caranya menyembelih? Gak mungkin. Gak mungkin dipanah, Pak. Dipanah dengan bismillah itu sudah bagian daripada adzabhu, menyembelih. Jadi makna adzabhu dalam salah satu kitab itu adalah mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Jadi kalau semuanya tidak memotong dengan sempurna, ketika hewan itu liar dipanah, nah, maka dia sudah menjadi halal buat kita. Atau dengan anjing buruan. Anjing buruan. Bismillahirrahmanirrahim, anjing buruannya dilempar. Kemudian mati dengan anjing buruan, itu halal. Anjing buruan. Tapi anjingnya benar-benar anjing yang terlatih ya, Pak ya. Anjing yang khusus. Tidak boleh anjing kampung atau anjing peliharaan, itu nggak boleh. Harus anjing itu. Itu dikiaskan. Jadi itu ada binatang itu kejar bismillahirrahmanirrahim, itu bisa. Kalau ditembak bagaimana? Ini yang kalau ditembak nggak boleh. Jadi bapak-bapak itu punya senapan, berburu, nembak. Kenapa? Karena pelontarnya adalah dengan menggunakan api. Jadi itu bukan menembus dengan seperti panah atau menyembelih, tapi itu dibakar, api. Nah, itu maksudnya dalam kias itu. Jadi kalau semuanya berburu, kalau mau yang halal ya dipanah. Jangan ditembak. Tembak yang senapan angin juga. Senapan angin itu menggunakan angin ya. Wallahu alam itu. Tapi yang jelas yang saya pahami, senapan yang pokoknya pergerakannya itu dengan senapan itu tidak dikategorikan seperti panah. Kalau semuanya ada pendapat lain ya monggo saja. Ya lebih lalu itu, Pak, nggak mengeluarkan darah, nggak mengeluarkan darah. Jadi kasus penyembelihan itu kan tadi itu kan azabhu itu mengalirkan darah, dipanah atau dilempar pisau, kena pisau, tras, darahnya keluar. Itu bisa halal. Kalau ditembak dengan api, senjata api, nggak bisa halal. Apalagi diselepet, ketepel, nggak bisa, nggak halal. Karena itu dipukul, mati, berani dipukul, Pak, diketok kepalanya, nggak bisa. Bukan bagian daripada azabku. Kiranya itu, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah ilmu kita dari kajian ini. Sekian dari saya, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.